Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Malang dan para wakil serta para dewan guru serta anak-anakku sekalian semuanya yang hadir dalam kesempatan ini yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada? Hah? Pun Tambun motor sharing tak? Cerita bes masuk. Diduplikat mawon nggih. Nggih nggih. Jadi Ya sing keluar apanya, Dek? Sudah keluar kah? Sudah coba baca. Oh ya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, menjaga integritas pemuda-pemudi di masa depan. Pemuda harapan pemudi SMA Negeri 4 Kota Malang bicara tentang Risalatul Ramadan bab fiqhus siam ya, fiqhus siam. Wow, so sweet. Ramadan ada 3 fase. Awalu syahri Ramadan, yang pertama 10 pertama itu turunnya rahmah. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Kasih sayangnya Allah. Yang kedua wa ausatuhu, sekarang masuk yang pertengahan. Sekarang masuk pertengahan ini. Berarti apa? Maghfirah. Yang kedua itu loh. Kelihatan enggak? Hah? Tabelnya saya ini agak kurang ini. Ya, sudah. Ya. Sudah kelihatan? Apa yang kedua? Maghfirah. Ampunan. 10 hari kedua, 10 hari pertengahan. Itu ampunan Allah. Yang ketiga, wa akhiruhu, akhir dari Ramadan, itqun minan nar. Pembebasan dari api neraka bagi puasanya yang diterima, ibadahnya yang diterima. Mudah-mudahan termasuk kita semua diterima oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang
makna. Saumun itu terdiri dari berapa huruf? Shad, wawu, mim. Dibaca saumun. Shad, wawu, mim. Itu ada kepanjangannya setiap hurufnya itu. Huruf shad. Shad, huruf shad itu kepanjangannya sumtun. Apa? Kelihatan? Sumtun. Maknanya diam, diam dari menghibah, diam dari fitnah, diam dari namimah, adu domba, diam dari perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya. Masa manggil temannya njir? Njir itu apa sih? Anjing kan? Tega kah sampean manggil temannya njir? Anjir. Ora usah niru-niru wong gak jelas. Ya. Sampean gelem ndak dipanggil anjir? Itu anjing loh. Katanya bahasa gaul. Gaul dari mana kalau binatang najis? Enggak level dengan keimanan kita. Ya enggak sih? Ya iya dong. Masa iya iyalah. Ini yang pertama. Wawunya kepanjangan dari wara'un. Apa itu wara' artinya? Sikap berhati-hati dari yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat aja dia enggak mau. Apa sih subhat itu? Apa subhat itu? Belum jelas halal haramnya. Itu namanya ya ditulis keluar di ujian. Subhat itu yang belum jelas dari halal atau haram. Si nyemek-nyemek. Seperti itu tidak mau. Belum jelas. Apalagi yang jelas-jelas haram. Gak mau dia. Tuh. Itu ada pada saumun. Mim. Kepanjangan dari malakun. Apa itu? Iya, malakun itu rojo. Rojo itu punya kekuasaan. Berarti kalau malakun menguasai hawa nafsunya. Menguasai hawa nafsu. Paham sampai di sini? Ya. Jadi gampang kalau ingin melihat tabiat seseorang, ingin melihat tabiat orang lain pas Ramadan ini. Misalnya tabiat elek, nah itu anceni asli nih ngono. Karena sama sekali tidak terbantu oleh iblis. Ya. Di bulan Ramadan katanya iblis dibelenggu. Jadi kok si akeh sing uang sing ngalakoni elek, ini dhek sing berubah jadi setan. Cuma ndak sih ireng. Jadi kalau kita mau melihat apa? Kalau kita ingin melihat watak dari teman yang aslinya itu pas Ramadan ini. Itu tidak misalnya tetap ngamuan, wah itu tidak ada bantuan dari iblis, tidak ada bantuan dari setan, memang dari dirinya sendiri itu. Jadi keto asli ini yang ngono iku asli ini. Tapi kalau di sini subhanallah, baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Alhamdulillah. Lanjut. Sekarang kita bicara syarat wajib puasa. Syaratnya pertama harus Islam. Kok ono tanggane gak poso? Ya barangkali masih kafir. Oh mboten, KTP-nya Islam kok. Oh, kita lihat syarat berikutnya. Wal bulughu. Sudah balik.
Cirinya balik apa dalam hadis? Bis pak anak balik, anak dibilang balik itu kalau anak ngerti ke kanan dan ke kiri. Lah akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku belum balik, masih wis tuwek. Contoh, sepedaan, letting kanan, belok kiri. Nah itu belum balik. Letting kiri, belok kanan. Yang di belakang kasihan. Paham ya? Ya masuk gak miso paling dememeng di hati ini. Dasar belum balik. Paham ya? Maka sumtun tadi iling, shotnya somun sumtun. Diam dari kata-kata yang jorok. Diam dari kata-kata yang miso. Tidak usah musuh. Gerundelai di hati. Kok anjirnya turun balik ini. Leting kanan minggu kiri. Dulu nuduhnya pada mak-mak dulu. Sekarang pak-bapak ya akeh sing melok ngono. Baik. Oh boten sudah balik kok. Oh, kalau begitu kita tengok syarat ketiga. Wal aqlu, berakal sehat. Lho kok gak poso? Ya barangkali rodok-rodok sedek. Terus terang terus, wong gendeng lek dipaksa poso ya ngamuk ya. Oh boten kok, boten gendeng kok. Normal. Oh kalau begitu kita lihat syarat keempat. Apa? Al-qudratu ala saumi. Tulis itu Arabnya. Wal qudratu ala saumi. Artinya apa? Mampu, ada kemampuan dalam menjalani puasa. Nah, ini berkaitan dengan ini, hafalkan yang keempat ini. Islam, al-islamu, al-bulughu, al-aqlu, al-qudratu, al-saumi. Hafalkan ini ya, hafalkan. Kenapa? Ada kaitannya dengan berikutnya ini. Ada kaitannya dengan ini. Ada kaitannya dengan syarat sahnya puasa. Jadi yang 4 di atas itu ditambah 3 lagi. Berarti nomor berikutnya setelah 4 apa? 5. Apa yang kelima berarti? Muqimun laisa musafir. Mukim bukan orang yang beperjalanan. Kalau orang beperjalanan kan ada boleh milih ya. Misalnya kita diajak ke Surabaya, nyampe Sidoarjo ngolak gak kuat, andai kan tidak minum mati misalnya. Maka di situ boleh mokel. Terus yang keenam, syarat yang keenam, syarat sahnya puasa, tahirun anil haidi wan nifas. Tulis Arabnya itu. Tahirun anil haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Loh kok gak poso? Ya barangkali lagi haid. Lu lanang kok. Ya keluar dari irungin. Kemudian kalau ketujuh, berniat, an-niyatu. Syarat sahnya puasa yang ketujuh nih. Makanya kalau habis witir biasanya dipimpin imam ya. Nah, tiap malam kita niat. Tiap malam itu. Nah, sekarang bicara rukun puasa. Yang pertama niat termasuk masuk ke rukun. Yang kedua al-imsaku anil ma'kulat wal masyrubat. Menahan diri dari makan walau 1 butir dan minum walaupun 1 tetes. Itu rukun puasa yang harus ada.
Jadi kalau orang sudah merusaknya, berarti rusak puasanya. Siapa yang merusak rukun, siapa yang merusak rukun puasanya, berarti dia rusaklah semuanya. Siapa yang merusak rukun, maka puasanya rusak. Gitu ya. Yang ketiga, menahan diri dari al-imsaku anil jima. Ini besok, ini sampean besok. Habis berkeluarga, nanti ngerti dewe. ML itu apa? Mindahin lemari atau mobil legend. Yang keempat, ini yang enggak habis pikir saya. Yang keempat ini, wa ta'ammudil qai'. Ya, menahan diri dari muntah yang disengaja. Ono ta muntah disengaja, kan kurang kerjaan. Misalnya ambil diogok-ogok ambek sujene sate loh. Lah kan kurang kerjaan. Ngapain muntah sengaja? Kalau tidak sengaja tidak masalah, puasanya tetap sah. Ini loh, kok ono muntah yang disengaja, ono tak? Kecuali orang-orang yang kurang kerjaan. Sekarang bicara dalil. Nah, ini dalil niat. Ya, apa dalil niat? Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu ad-Daruqutni. Artinya barang siapa yang malamnya tidak baca niat sebelum adzan subuh, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Makanya imam tarawih pertama, witir tarawih witir pertama, itu niatnya dipimpin oleh imamnya. Beda niatnya kalau pertama itu. Niat 1 bulan penuh, taklid kepada Imam Malik. Bunyinya begini. Saya kemarin pas malam pertama itu mimpin niat di Masjid Patimura sana. Niatnya begini, nawaitu sauma syahri ramadhani hadhihi sanati min awwalihi ila akhirih taqlidan lil imam Malikin fardhan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat puasa sebulan penuh dari awal sampai akhir karena taklid manut madhabnya Imam Malik, fardhan lillahi ta'ala. Itu malam pertama begitu. Jaga-jaga kalau ada laline, jogo kalau ada lupanya. Nah, hari berikutnya, besoknya itu niatnya biasa. Kembali ke Imam Syafi'i. Nawaitu sauma ghadin an adahi fardis syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu biasa. Kalau yang pertama tok yang luar biasa, bukan biasa di luar. Luar biasa. Itu jogo-jogo. Tuh, baik. Kemudian ada dalil akal, dalilul akli wal syurbi wal jima. Larangan ini ada di Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjid. Al-Baqarah 187. Artinya, silahkan kamu makan minum sampai jelas pembeda putih dari benang.
hitam dari fajar. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian kamu kalau sudah adzan subuh, dari adzan subuh itu kamu sempurnakan puasamu sampai terbenamnya matahari. Berarti sampai adzan maghrib. Jadi kalau sudah adzan maghrib gimana? Nah, ini banyak orang salah, langsung belum dibatalin sudah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa gitu ya biasanya. Itu salah. Gimana caranya? Dibatalkan dulu. Misalnya adzan, kita ambil air, bismillahirrahmanirrahim, gelak. Nah, terus baru doa. Jadi syaratnya doa Allahumma lakasumtu itu harus dibatalin dulu. Ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika. Di mana ini? Di atas. Ganggu banget. Terlalu. Nah, habis itu makan kurma yang manis-manis, kurma manisnya buah, ya, sunnah. Aduh Pak, enggak punya kurma. Ya sudah, beli semangka. Aduh Pak, enggak punya. Ya sudah, manisnya kolak. Ibunya barangkali buat. Aduh Pak, enggak ada Pak. Ya sudah, cukup air putih dikasih gula titik. Kenapa kok harus manis-manis? Itulah yang diajarkan Nabi agar secepatnya mengembalikan stamina yang loyo. Mengembalikan stamina yang loyo itu dengan manis-manis. Kalau sama sekali tidak punya gula, sebelum minum lihat gue, insya Allah manis. Baik. Sekarang, nah ini, sebentar dulu. Tadi ada kelanjutannya. Wala tubashiruhunnah, larangan kumpul suami istri. Wa antum akifuna fil masjid, sementara kamu masih iktikaf di masjid. Tak boleh ke masjid kok balah bawa kasur, bawa bantal, bawa selimut. Ini mau iktikaf apa mau ngorok ini? Baik. Sekarang dalam kitab At-Tadhib fi Adillatil Matnil Ghayah wa Takrib Matnu Abi Suja, halaman 104 diterangkan, wa man waqi'a fi nahari Ramadan amidan, barang siapa yang jima ML di siang hari Ramadan secara sengaja, fil farji, tepak ikune, fa alaihil qada, maka baginya wajib mengkodok puasanya, karena puasanya batal. Kalau alasannya lupa, tidak mungkin. Pelon kok lupa, pasti ada salah satu yang pura-pura lupa. Pasti. Gitu kok lupa. Tak mungkin lupa. Selain mengkodok apa katanya? Wal kafaratu, dan bayar kifarat. Bayar apa dendanya? Wahia, sebentar covid ya sih. Ini loh dendanya, ada 3 dendanya. Jadi kalau dia macam-macam ya di siang hari Ramadan terjadi sesuatu yang memang dia inginkan, sampai dia junub, maka kafaratnya selain mengkodok, yang pertama itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak mukminah. Sekarang sudah nggak ada, bukan musimnya budak. Maka lanjutannya fa illam yajid, maka jika tidak menemukannya, fasya musahraini mutatabi'aini, dendanya harus diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, dia sih nawar, aduh Pak, yang 1 bulan aja ndak kuat.
kok 2 bulan? Ya udah, kalau begitu fa'il lam yastati, apabila dia tidak mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, fa'id amusittina miskinan. Yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Ngono sih ngomong, aduh Pak, yang termiskin di dunia saya Pak. Ukurannya likulli miskinin muddu, atau setiap miskin yang dikasih 1 mud. Berapa 1 mud itu? Kira-kira 6 on beras. 6 on. Kalau 1 kilo berapa on? Banyak on. Baik, ini dalilnya kenapa kita tidak boleh. Dan masuk lanjutannya. Dalil qai', dalil muntah sengaja tadi. Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa 'alaihi qada'un. Umpama tidak sengaja muntah sendiri, ya terus puasanya, gak batal, tidak ada qada di situ, karena tidak sengaja. Wa inistiqa'a falyaqdi. Tapi kalau dia itu diogok-ogok pakai sapu lidi, kurang kerjaan tadi, biar muntah, ya wajib mengqada, Jadi kata dara'ahu tadi itu ghalabahu, ya tidak sengaja. Nah sekarang bicara tentang ini, apa itu? Menggapai rahmah, kasih sayangnya Allah, menuju maghfirah. Apa maghfirah? Ampunannya, ampunan Allah. Menggapai rahmah menuju ampunan Allah. Biar dosa-dosa terampuni, bagaimana caranya? Nah, ini pertama, berpuasa dengan sempurna, nanti dosa-dosanya akan terampuni. Ini bunyinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharap ridho Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih? Ngerti? Kesohihannya disepakati oleh 2 imam. Imam siapa? Bukhari dan Muslim. Tulis deh. Muttafaqun alaih adalah dalam kurung itu loh. Muttafaq alaih, artinya dari muttafaq alaih dalam kurung itu loh, berarti hadis ini disepakati kesohihannya oleh 2 imam. Imam siapa? Bukhari dan Muslim. Baik. Bagaimana kalau apalagi amalan yang bisa menggugurkan dosa? Qiyamul lail, sholat malam. Seperti apa? Seperti taraweh. Seperti apa lagi? Tahajud. Seperti apa lagi? Witir. Makanya kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam untuk sholat di bulan Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharap ridhonya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni. Muttafaq alaih lagi. Apa muttafaq alaih tadi? Kesohihannya disepakati oleh 2 imam.
yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apalagi yang ketiga, amalan apa agar dosa kita diampuni oleh Allah? Yang ketiga, sedekah, memberi iftar. Tahu iftar? Buka. Bahasa Arabnya iftar adalah buka. Bahasa Indonesianya iftar, buka. Bahasa Arabnya buka, iftar. Jadi kalau ada orang memberi buka, ya, yang pertama ada dua fadilahnya. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubi. Yang pertama, terampuninya dosa-dosanya. Yang kedua, wa itqu raqabatihi minan nar. Ada jaminan selamat dari api neraka. Makanya orang dermawan itu mulia sekali. Ya. Orang dermawan, orang yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka yang pertama dosanya rontok. Yang kedua, ada jaminan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Jadi itu kalau loman. Kalau medit, neraka. Ada ya. Nulari. Apalagi amalan yang bisa merontokkan dosa-dosa. Nah ini, melangkahkan kaki berjamaah sholat. Maka setiap langkah kakinya sebagai tembusan dosa, dan setiap langkah berikutnya terangkatnya derajat di sisi Allah. Jadi misalnya sampean menuju masjid mau sholat misalnya ya, sampean melangkah kaki gugur dosanya, melangkah lagi terangkat derajatnya. Dikalikan berapa langkah? Misalnya 100 langkah, berarti yang gugur 100 dosa. Subhanallah. Melangkah lagi 100, terangkat 100 derajat di sisi Allah. Maka orang itu menjadi muda mulia, muda mulia, muda mulia. Ya, Masya Allah. Apalagi amalan yang bisa menggugurkan dosa. Yang kelima, ibadah di malam Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian, semua orang berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu. Caranya, sregep dari tanggal 1. Sregep dari tanggal 1. Sregep dari tanggal 1 pokoknya. Orang yang sregep dari tanggal 1, dia berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam yang mulia, malam kemuliaan. Jadi jangan niru-niru ibadahnya orang kucluk-kucluk itu. Nginter gaji letok, atau ngambil 10 hari terakhir doang. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 turun kok. Begitu tanggal 21, mak geruduk ke masjid. Itu namanya wong kucluk. Jangan ditiru. Yakin saya tidak bakalan didekati oleh malam Lailatul Qadar. Jumhur ulama mengatakan, siapa kemudian yang berhak mendapatkan malam kemuliaan itu? Orang yang dari awal sudah rajin, orang yang dari awal sudah sregep. Paham ya? Ya.
Yang keenam, sudah tak terangkan dulu yang Lailatul Qadarnya. Ibadah yang cuma satu malam. Indahnya itu ibadah yang cuma satu malam itu khairun min alfi sahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Kalau tak hitung, tak tolongi ngitung bingi. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan ibadah. Jadi mengantongi pahala ibadah segitu. Padahal ibadah kita cuma satu malam, dari maghrib sampai fajar. Dari maghrib sampai fajar itu tok loh ibadah kita. Tapi pahalanya melebihi ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Subhanallah. Apalagi yang keenam? Yang keenam ya istighfar. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Tuhanmu berkata, Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku ijabai, akan aku perkenankan. Apalagi di bulan Ramadan tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Makanya sering-seringlah berdoa di bulan Ramadan, yang doa-doa demi kesuksesan masa depan. Misalnya berkesempatan juga doa, ya Allah, lek wis wayahe paringi kula jodoh sing saleh. Lek wis wayahe. Misalnya. Ngerti saleh anak-anak? Ngerti saleh? Saleh itu ganteng-ganteng sugih ngono. Saleh itu yang ganteng-ganteng sugih. Nah, mintalah pada Allah. Memohon ampunan Allah dengan beristighfar, Allah akan mengijabahi. Itu yang keenam. Amalan apa lagi yang menggugurkan dosa? Yang ketujuh, apa? Mendapat orang-orang yang akan mendapatkan istighfarnya malaikat. Siapa? Satu, orang yang berpuasa sampai berbuka. Nah itu sudah muncul ya. Ya, kelihatan. Yang ketujuh, orang-orang yang orang-orang yang mendapat istighfarnya malaikat itu siapa? Satu, orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka selama puasa itu kita diistighfarin oleh malaikat. Alhamdulillah, dimohonkan ampunan oleh malaikat. Yang kedua siapa lagi? Orang yang berwudu, yang punya wudu selama belum batal, maka dia mendapat istighfarnya malaikat. Wudu. Ada caranya. Kalau gak kepingin boros ke MS Glow, tidak usah skincare, tidak usah krim malam, tidak usah krim pagi, krim siang, tidak usah. Dia akan cantik alami. Caranya satu, dawamul wudu. Ada dua, melanggengkan wudu. Batal wudu itu cantik alami. Yang kedua syaratnya, cari teman yang lebih redup. Dia akan glowing dewe.
Yang ketiga, orang-orang yang mendapat istighfarnya malaikat itu seperti siapa? Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu. Ini para pelajar, para santri pondok Ramadan ini, Masya Allah. Selama dia menuntut ilmu, selama itu pula malaikat tak henti-henti mengistighfarkannya. Alhamdulillah. Siapa lagi yang keempat? Orang yang mau tidur itu wudhu dulu. Mau tidur, ya tidur dalam keadaan berwudhu, itu malaikat selalu mengistighfarin. Terus dia ngomong gini, loh Ustaz, itu loh kata turu kok wudhu, engkau lek ngentut kan karo. Ya, ini wudhunya tidur, beda dengan wudhunya mau sholat. Bah ngentut, bah preketen, bah krokotok, ya, gak masalah. Yang penting mau tidur Siapa lagi? Orang yang berada dalam majelis zikir dan majelis taklim. Loh ini, selama sampean kumpul di sini, sampean kok sampean tok nyimut, gue juga ya. Kita selama kita ada di dalam majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, malaikat tak henti-henti mengistighfarkan kita. Alhamdulillah. Oh, itu yang ketujuh ya. Baiklah, yang ketujuh. Kemudian sekarang, ini kalau sampean tanya orang-orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan itu siapa? Ada dua. Ya. Yang pertama al-ghulamu, nak children. Nulari balik, nulari ini. Biasain dulu, lek tak delok nulari. Yang kedua, al-majnunu ghairu muta'amman, gila yang tidak disengaja. Morong gila dadak. Ono tak gendeng disengaja? Nggak ono. Gendeng-gendengan jenenge. Kalau ghairu muta'ammadin berarti tidak disengaja. Moro-moro gendeng. Naudzubillah. Jadi ini ngono jari wong. Enak yo wong gendeng. Oh lho apa berbuat maksiat gak dosa, gak berbuat ngene gak dosa, gak poso gak dosa, gak sembahyang gak dosa. Lho kon pengin apa? Yo gendeng kok aku ngono. Naudzubillah. Kok ono ya wong kepengin gendeng. Astagfirullah. Naudzubillah. Pun berikutnya. Ini. Siapa yang wajib qadha tapi tidak usah membayar fidyawati? Itu ada 5. Yang tidak usah membayar fidyah tapi wajib qadha. Misalnya gendeng yang disengaja, akhirnya padahal kepingin mokel, pura-pura gendeng, itu wajib qadha itu. Yang kedua, loro yang tidak ada harapan sembuh. Misalnya ketergantungan obat. Ya, kan ada orang model gitu. 2 jam harus minum obat, 2 jam lagi harus minum obat. Kalau enggak, mati misalnya. Maka hal seperti itu kata dokter sudah ketergantungan obat, tidak ada harapan sembuh, maka wajib
Sakit, sakit yang ada harapan sembuh. Mohon maaf. Keliru. Sakit yang masih ada harapan sembuh. Kalau tidak ada harapan sembuh, cukup bayar fidyah. Tapi kalau masih ada harapan sembuh, maka cukup qadha. Tidak usah fidyah. Yang ketiga, yang wajib qadha musafir, yang mukel. Yang keempat, ibu-ibu hamil atau menyusui. Ya, ini ada dua, yaitu ibu hamil menyusui yang khawatir pada dirinya sendiri, ya, khawatir pada dirinya dan bayinya, itu wajib qadha, tidak usah fidyah. Siapa lagi? Yang kelima, haid dan nifas, nanti diqadhai pada waktu sudah suci. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya. Sekarang yang wajib fidyah tidak usah qadha. Nah, ini yang saya tadi nih. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, itu cukup bayar fidyah, tidak usah qadha. Bagaimana mau mengqadha? Wong loro terus. Yang kedua, orang yang lanjut usia, lemah lunglai tak berdaya, umurnya 100 kali dosa gangsal, umuripun sampun ngantos 100 kali dosa gangsal. Ngerti? Iya 125. Paham ya? Misalnya lunglai, lemah, tak berdaya, cukup bayar fidyah, tidak usah qadha. Terus siapa lagi? Nah ini orang yang wajib qadha dan wajib bayar fidyah double. Siapa itu? Orang hamil dan menyusui yang khawatir pada bayinya saja. Awake sehat, asinya lancar, tapi dia mengkhawatirkan anaknya. Oh, berarti double itu. Selain mengqadha juga bayar fidyah. Ingat-ingat ini, catat, ini penting. Ente lu pade calon mak-mak, calon akan hamil, calon akan punya anak. Sehingga ini ilmu ini penting. Ilmu ini penting. Ya. Jadi kalau hanya mengkhawatirkan dirinya saja, itu qadha, bukan fidyah. Atau mengkhawatirkan dua-duanya, yang dikhawatirkan dirinya dan anaknya, itu bayar qadha, tidak fidyah. Tapi kalau yang bayar double, ya qadha ya fidyah. Itu kalau yang dikhawatirkan anaknya. Kalau ibunya sehat, asinya lancar misalnya, yang dikhawatirkan anaknya loro-loroan misalnya, maka si ibu ini double, karena dia mengkhawatirkan bayinya. Double bayarnya, qadha dan fidyah. Paham sampai di sini? Nah, nih pembiasaan culture pemudi yang berakhlakul karimah adalah cerminan insan yang bertakwa. Pasti ada jaminan. Koyok to siswa-siswi SMA Negeri 4 Malang, orangnya sabar-sabar. Yang kedua, ucapan dan perbuatannya selalu benar. Yang ketiga, taat pada Allah dan Rasul. Yang keempat, ahli infak di jalan Allah, loman-loman. Alhamdulillah. Yang kelima, selalu memohon ampunan di waktu sepertiga malam atau sahur. Coba lagi ayatnya dibaca dalam surat Ali Imran ayat 17.
as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Itu ada di surat Ali Imran ayat 17. Masya Allah. Ubur-ubur ikan lele wis wayahe mulih le. Alhamdulillah. Syukran sakek bengkong jek sarana sekelangkong seporana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa habibina Muhammad. Kacepot bulan mira mon gede selopot anyuna sepora. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wow. Baik, saya serahkan lagi ke moderator ya. Pimpin, barangkali ada yang mau bertanya.